Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Narendra Wisnu Acaraka dengan NIM akhir 046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari artikel untuk analisis dan visualisasi data. Dan di sini judul artikelnya sendiri saya memilih Developing Dashboard to Address Children's Health Disparity in Ohio. Oke, mungkin bisa lanjut saja ke executive summary. Jadi di sini paper ini itu bercerita tentang tiga bagian, yakni ada challenge, solution, dan juga impact. Nah, untuk challenge-nya sendiri itu adalah Ohio itu menghadapi krisis kesenjangan kesehatan anak yang sangat signifikan dan itu diperparah oleh faktor sosial ekonomi atau SDOH, dan di pemerintah sendiri itu kekurangan alat untuk membuat keputusan intervensi yang presisi dan berbasis bukti atau data. Nah, solusinya dari paper ini itu adalah merancang dan membangun Ohio Children's Opportunity Index atau OCOI, yakni sebuah platform visualisasi data interaktif menggunakan Tableau yang mengubah data SDOH yang kompleks itu menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti. Nah, impact-nya apa? Impact-nya dari ini, solusi ini sudah terbukti berhasil dan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih cerdas dan tepat sasaran. Dan kenapa ini terbukti berhasil? Karena solusi ini sudah diaplikasikan dalam inisiatif kesehatan publik krusial seperti distribusi vaksin COVID-19 dan juga program screening paparan timbal. Nah, the situation. Ohio itu berada di peringkat 31 nasional untuk kesehatan anak dengan statistik yang mengkhawatirkan, yakni 20% anak-anak itu hidup di bawah garis kemiskinan dan angka kematian bayi pada ibu kulit hitam itu 2,5 kali lebih tinggi dibanding ibu kulit putih. Jadi, root cause-nya adalah kesenjangan ini itu bukan acak, melainkan sangat terkait dengan faktor geografis dan juga faktor lingkungan. Dan kesehatan anak ini sangat ditentukan oleh tempat di mana mereka itu tinggal. Nah, the obstacle atau core obstacle-nya adalah problemnya itu ada tiga, ya. Yang pertama ada terfragmentasinya data. Jadi data itu berasal dari berbagai sumber seperti sensus, Medicaid, dan juga pendidikan, sehingga data tersebut itu tidak terintegrasi dan terpencar. Lalu yang kedua itu adalah statis dan kompleks, yakni data itu disajikan dalam tabel dan laporan yang sulit diinterpretasikan untuk analisis geografis. Dan yang ketiga, dengan data tersebut yang terfragmentasi dan statis dan kompleks, itu data tersebut jadi tidak bisa dapat untuk ditindaklanjuti, yakni mustahil untuk mengidentifikasi area prioritas tertinggi untuk memahami hubungan antara faktor SDOH secara visual, sehingga alokasi sumber daya itu menjadi tidak efisien dan juga kurang berdampak. Lalu, proposed solution dari paper ini adalah the Okoy Dashboard Framework. Ini adalah two-part strategy solution. Yang pertama itu ada the engine, yaitu Okoy Index, dan juga ada the interface, yakni Tableau Dashboard. The engine sendiri atau Okoy Index sendiri itu adalah sebuah indeks komposit yang kuat, yaitu menggabungkan 53 indikator SDOH ke dalam 8 domain utama seperti keluarga, kesehatan bayi, kesehatan anak, pendidikan, kriminalitas, perumahan, lingkungan, dan juga aksesibilitas untuk memberikan skor, kesempatan atau opportunity yang terukur untuk setiap wilayah. Dan untuk interface sendiri, yaitu dari Tableau Dashboard, itu adalah dua dashboard interaktif yang dirancang khusus untuk mengubah indeks Okoy menjadi alat bantu keputusan yang intuitif dan visual. Nanti akan dijelaskan kenapa ada dua dashboard interaktif. Lalu untuk metodologinya, yang pertama kita itu akan mendesain untuk user
dan not just for a data. Yang pertama kita akan tahu dulu desain filosofinya dan juga ini harus user-centered design. Nah, gimana cara kita melakukannya? Yang pertama adalah kolaborasi aktif. Jadi, hampir setiap minggu itu akan diadakan sesi diskusi kelompok rutin dengan pengguna akhir atau user ya. Ini adalah di sini adalah Staff Ohio Department of Medicaid atau ODM untuk memahami kebutuhan nyata mereka. Dan lalu ada siklus iteratif, yakni di sini kami akan memastikan produk akhir itu benar-benar fungsional dan juga relevan. Jadi bukan hanya sebuah konsep. Dengan cara apa? Dengan cara kami akan membuat prototipe, lalu kami akan melakukan atau menggali feedback dari end user. Sehingga end user akan memberikan saran yang akan menjadi penyempurnaan dari prototipe kami. Dan itu akan kami ulang-ulang hingga akhirnya kami mendapatkan produk akhir yang benar-benar fungsional dan relevan. Lalu, yang ketiga ada fokus tiga pilar, yakni yang pertama, kejelasan konten, yang kedua adalah estetika visual, dan yang ketiga ada fungsional interaktif. Lalu, metodologi step yang kedua, yaitu ada data engine atau workflow dan preparation. Step pertama itu adalah data aggregation dan linkage. Jadi data dari berbagai sumber seperti ACS, Medicaid, dan lain-lain itu akan dikumpulkan dan dihubungkan ke level geografis census tract menggunakan FIPS code. Dan lalu step dua yaitu adalah data pre-processing atau dengan aplikasi Stata. Nah, data mentah itu akan dibersihkan, diolah, dan distrukturkan atau pre-processing menggunakan software Stata untuk memastikan akurasi dan konsistensi. Lalu yang ketiga ada Geospatial Foundation yang menggunakan Shapefile, yakni Shapefile Ohio atau peta digital Ohio itu diimpor ke Tableau sebagai lapisan dasar untuk semua visualisasi geografis. Dan yang keempat, yakni ada temporal analysis, yakni data dari dua periode waktu seperti 2010 sampai 14 dan 2013 sampai 17 itu disiapkan untuk memungkinkan analisis tren atau dalam sini machine learning yang menganalisis tren perubahan waktu dari waktu ke waktu. Lalu, kenapa kita memilih Tableau untuk membuild eh, solution ini? Nah, Tableau itu dipilih karena kemampuannya yang superior dalam visualisasi data geospasial dan interaktif. Dan di sini kami sudah memberikan yang fitur kunci teknikal seperti Choropleth Maps, lalu ada Dynamic Filter dan juga ada Link Component dan ada Drill Down Capability. Choropleth Maps itu adalah visualisasi skor Okoy secara geografis dengan gradiasi warna untuk identifikasi cepat area beresiko tinggi dan rendah. Lalu untuk dynamic filter itu adalah filter interaktif untuk memilah data berdasarkan geografi seperti kabupaten, kode pos, atau domain kesehatan dan juga periode waktu. Lalu ada link component itu yaitu semua elemen seperti peta, grafik, tabel itu saling terhubung sehingga mengklik satu area di peta secara otomatis akan memperbarui semua visual lainnya. Dan yang keempat yaitu drill down capability. Pengguna itu dapat menyelam dari skor Okoy keseluruhan skor dari 8 domain penyusunnya untuk analisis akar masalah. Dan ini adalah step-stepnya untuk membuat masing-masing fiturnya. Oke, jadi ini adalah sebuah case, yakni seorang manajer program kesehatan ingin mengatasi tingginya angka kematian bayi di Columbus dengan mengidentifikasi wilayah prioritas secara presisi. Nah, step by step-nya ya ini pertama broad scan, yakni analisis domain infant health, karena dia angka kematian bayi ya di sini. Lalu dia akan narrowing fokus, yaitu drill down ke subdomain infant mortality. Lalu di situ dia akan pinpointing the epicenter, yakni ternyata di sini mengidentifikasi South Linden. Dan yang keempat itu adalah understanding the why, yakni analisis konteks dengan dashboard kedua. Nah, data driven decision ini itu tuh
itu harus holistik, yakni berdasarkan bukti visual yang kuat dan keputusan strategis diambil seperti yakni sumber daya itu akan dialokasikan secara holistik ke South Linden dan tidak hanya untuk program kesehatan bayi tapi juga untuk mengatasi masalah sosial pendukungnya seperti akses pangan, pendidikan, dan juga perumahan. Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah broad scan, yaitu dia akan mencari, seorang manajer itu akan mencari domain infant health. Lalu setelah itu dia akan drill down ke subdomain, yaitu infant mortality. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa South Linden itu adalah skor yang paling bawah, sehingga dia akan pinpoint the epicenter. Nah, setelah itu akan dianalisis lagi dengan dua, ya ini analisis dengan dashboard yang kedua. Nah, di sini eh manajer itu beralih dari dashboard pertama yang geografis menjadi dashboard kedua yang berdasarkan ras. Nah, di sini bisa dilihat bahwa eh, minoritas itu lebih dari 75% ya. Dan juga skor rendah di domain lainnya seperti pendidikan, perumahan, dan lain-lain gitu. Nah, the impact-nya sendiri dari solution ini yang pertama ada transforming data into policy. Polisi. Jadi, dashboard ini secara fundamental itu mengubah cara pemerintah Ohio mendekati masalah kesehatan publik beralih dari reaktif menjadi proaktif dan proven impact karena solusi ini bukan sekedar konsep dan ini sudah terbukti memberikan nilai nyata yang digunakan untuk mendukung program worldwide seperti alokasi distribusi vaksin COVID-19 yang lebih adil. Lalu ini adalah scalable model. Nah, kerangka kerja atau framework ini itu dapat direplikasi untuk mengatasi berbagai isu kesehatan atau isu yang lainnya. Dan tidak hanya di Ohio saja, tetapi juga bisa sebagai model untuk negara bagian lain. Nah, key lesson-nya adalah keberhasilan proyek visualisasi data tidak hanya bergantung pada kecanggihan alat Tableau, tetapi pada seberapa dalam kita memahami dan menjawab kebutuhan pengguna, yakni user-centered design. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.